The Revenge, bagian 34, Red 21 plus oleh Neng Neng. Kiara duduk di sebuah kursi panjang yang terdapat di taman main mini kesayangannya. Selepas menyirami tanaman, Kiara memilih mengistirahatkan tubuhnya di sana. Matanya masih beredar mengamati bunga-bunga dan daun-daun yang masih meneteskan air. Sepoi angin pagi ini menerbangkan beberapa helai rambutnya. Kiara memejamkan matanya erat, mencoba rileks agar bisa menikmati suasana yang seharusnya menjadi syahdu. Namun, tetap saja Kiara merasa hampa. Hari pernikahannya kian dekat, namun sikap Andra masih sama. Mulutnya mengatakan kesungguhan untuk menikahinya, namun sikapnya justru berbanding terbalik, membuat Kiara merasa ragu untuk maju, namun tak memiliki keberanian untuk mundur. Hatinya begitu resah, namun cintanya pada Andra masih tetap sama besarnya dari dulu. Kiara tersenyum lembut kala mengingat semua kenangan manisnya bersama Andra dan Bima. Andra adalah sosok kakak yang baik, dan Kiara berharap Andra juga akan menjadi sosok suami yang baik. Nona, saatnya Anda belajar pagi ini. Suara asisten Kim membuyarkan lamunan Kiara. Berbeda dengan gadis lainnya di luar sana, yang jika mereka hendak melangsungkan pernikahan, maka mereka akan sibuk memiliki segala hal yang berhubungan dengan pernikahan impiannya. Kiara malah tidak tahu menau mengenai hal tersebut. Begitupun dengan Andra. Pria itu justru terkesan semakin sibuk dengan urusan pekerjaannya. Apa tidak akan ada acara fitting baju, memilih cincin nikah, menemui PO, dan sebagainya asisten Kim? Kiara bertanya masih dengan pandangan ke depan. Tidak, Nona. Anda hanya perlu belajar saja. Selebihnya, semua yang berhubungan dengan pernikahan Anda sudah diatur oleh Nyonya Besar. Jawab asisten Kim dengan kepala menunduk takzim. Bukankah Nyonya Besar tengah pergi ke luar negeri? Kapan beliau sempat menyiapkan segalanya? Kiara mengerutkan keningnya, menatap asisten Kim yang bersiap menjawab pertanyaannya. Semuanya sudah disiapkan dengan sangat baik, Nona. Anda tidak perlu khawatir. Mari ikut saya untuk segera belajar. Asisten Kim mengarahkan jalan pada Kiara. Bahkan menuju hari bahagianya, gadis itu tidak diberi kesempatan untuk menikmati hidupnya. Kiara tersenyum kecut, namun berusaha menutupinya dengan mimik wajah cerianya, seperti biasa. Asisten Kim, coba luangkan waktuku sekitar 1 jam. Aku ingin menemui... Maaf, tidak bisa, Nona. Hari ini jadwal belajar Anda sangat padat. Beberapa hari ke belakang, Anda sudah tertinggal banyak sekali pelajaran. Jadi hari ini, saya harap Nona bisa menyelesaikan semuanya. Asisten Kim berbicara dengan datar dan dingin kembali. Tangannya sibuk menata beberapa buku tebal di hadapan Kiara yang kini sudah duduk di meja belajarnya. Tapi, aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku. Aku ingin meminta restu pada mereka. Tidak bisakah? Nanti akan saya coba bicarakan dengan Nyonya Besar. Asisten Kim tidak dapat berbuat banyak karena semua jadwal harian Kiara akan kembali dia laporkan pada sang Nyonya Besar. Kiara bergumam dengan nada kecewa, menarik napas panjang lalu menghembuskannya dengan kasar sebagai bentuk protesannya. Silahkan mulai belajar Anda, Nona. Asisten Kim mengangsurkan satu buku tebal ke hadapan Kiara, sementara dirinya bersikap menjelaskan apa yang tidak Kiara mengerti. Sore menjelang kala Kiara baru saja menyelesaikan pelajarannya bersama asisten Kim dan satu orang pria yang sengaja diutus untuk mengajarkan banyak hal pada Kiara. Pria dengan kepala botak tersebut sudah undur diri sejak beberapa menit yang lalu. Sementara asisten Kim dengan lincah, tangannya kembali merapikan beberapa buku yang terserak. Kiara menenggelamkan wajahnya di meja belajarnya, merasa kepalanya sedikit berdenyut ngilu. Gadis itu kembali mendesah pelan.
Pelajaran hari ini begitu rumit dan sulit dimengerti. Jika semuanya ingin mudah, maka sukailah dulu. Suara itu membuat kepala Kiara terangkat refleks. Sementara asisten Kim segera membungkuk, lalu berdiri tegak di samping Kiara. Mas Bim? Kiara menatap pria yang kini tengah tersenyum menatapnya. Lelah? Tanyanya menatap Kiara dengan bibir terkekeh. Sangat. Rasanya kepalaku ingin meledak. Kiara mengadu dengan bibir mengerucut. Ingin jalan-jalan denganku? Bak angin segar. Penawaran Bima tentu saja langsung diangguki dengan semangat oleh Kiara. Tentu. Maaf, jadwal Anda selanjutnya adalah... Asisten Kim segera menyela, namun ucapannya terhenti kala tangan Bima terangkat ke atas untuk menginterupsi. Biarkan Kiara pergi denganku. Bima meminta dengan tatapan mata datar pada asisten Kim. Tapi Nyonya besar, itu akan menjadi urusanku. Bima maju beberapa langkah, menghampiri Kiara yang tengah mengganti-ganti pandangannya antara Bima dan asisten Kim yang tengah bersih tegang. Ayo, Bima meraih tangan Kiara lalu menuntunnya menuju pintu utama, keluar dari rumah dan menaiki mobil mewah yang sudah siap di depan rumah. Mau kemana kita? Bima menoleh pada Kiara, lalu tatapannya beralih pada mobil di belakangnya yang kini sudah ditumpangi asisten Kim dan Alex. Ke makam kedua orang tuaku, apakah boleh? Kiara bertanya dengan tatapan memohon. Tentu saja, Bima mengangguk yakin, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Kiara masih sesenggukan di hadapan makam kedua orang tuanya. Tidak banyak kata yang terucap dari mulutnya. Hanya air mata yang mewakili betapa rasa sakit itu masih melekat di hatinya. Bima memalingkan wajahnya ke sembarang arah. Jujurnya, melihat Kiara menangis terseduh membuat hati Bima ikut terenyuh. Sudah mau malam, ayo kita pulang. Bima mengulurkan tangannya. Kiara bergumam, berdiri menerima uluran tangan Bima, bersiap meninggalkan makam kedua orang tuanya. Kiara bukanlah perempuan cengeng yang akan selalu mengumbar kata-kata sedihnya. Meski berhati lembut, namun keadaan selalu memaksa Kiara untuk tetap kuat menjalani hidupnya. Kendati demikian, Bima tahu persis, hati Kiara tengah menjerit pilu merindukan dua sosok paling berarti bagi hidup Kiara. Mau makan malam dulu? Bima kembali menawarkan. Maaf Tuan, Nyonya besar sudah menanyakan keberadaan Nona Kiara. Sebaiknya kita langsung pulang dan makan malam di rumah. Entah sejak kapan, tiba-tiba asisten Kim dan Alex sudah berada di samping mereka. Baiklah. Dengan lesu, Bima berjalan gontai menuju mobilnya, membukakan pintu mobil untuk Kiara, lalu menutupnya kembali setelah Kiara memasukinya. Setelah ini, semoga selalu hanya ada senyum untukmu, Ara. Bima mengacak puncak kepala Kiara dengan sayang. Kebiasaannya sejak dulu tidak berubah jika mereka sedang berdua. Terima kasih, Mas. Kiara tersenyum, lalu menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi mobil. Mobil yang dikendarai Bima melaju membelah jalanan. Hari sudah mulai menggelap, namun tidak menyurutkan tekad Bima untuk tetap mencuri pandang pada gadis yang kini sudah hampir terlelap di sebelahnya. Sesekali matanya melirik spion samping mobilnya, menatap pergerakan asisten Kim dan Alex yang masih setia mengikutinya. Bima tersenyum sinis, mengumpat dalam hati atas semua yang terjadi pada hatinya. Tidur yang nyenyak, Ara. Bima kembali mengusap kepala Kiara dengan sayang, sebelum akhirnya dia melebuhkan sebuah kecupan ringan di sana.